Terus ya ini kan yang kita bisa lakuin. Tapi kan ya ini mungkin eh, lebih susah kali ya. Karena kan ya yang itu tadi harus kesadaran dari semua orang. Jadi lebih susah. Hmm. Jadi mungkin eh, yang lakuin yang bisa lebih gampang itu kayak yang dianjurin sama pemerintah gitu loh. Jadi dibantu sama pemerintah kayak tadi yang nggak boleh ngambil pakai plastik supermarket itu kan dari pemerintah. Jadi itu yang mungkin itu bisa langsung eh, berdampak gitu loh. Dampaknya kelihatan, Hmm. ya kan. Jadi ada eh, kayak ada apa aja sih yang butuh butuh bantuan dari pemerintah. Pemerintah. Sebenarnya ya banyak banget yang butuh bantuan pemerintah dan menurut gue juga lebih signifikan gitu kan kalau pemerintah bisa lebih aware dan lebih push ke uh, buat supaya orang-orang masyarakatnya tuh sustainable gitu kan. Uh, yang pertama bisa apa sih hasil listriknya tuh di negara tuh dari renewable energy misalnya kayak solar dari tenaga udara, tenaga wave itu apa ya? Ombak, tenaga ombak. Geothermal juga kayak dari gunung-gunung uh, Merapi itu kan biasa di bawahnya ada kayak apa sih geothermal resources yang bisa kalau dipakainya benar tuh bisa dipakai terus gitu loh. Kalau diambilnya nggak terlalu lama. Ya geothermal dan di Indonesia mesti banyak gitu-gituan. Jadi mestinya push ke situ daripada pakai coal kayak coal itu apa? Batu bara sama kayak gas natural gases gitu. Gas-gas natural. Jadi Tapi pakainya kayak juga solar. Solar kan ya, matahari kan. Matahari ya, sebenarnya matahari satu hari itu energinya kalau kita tangkap semua, kita kumpulin semua, bisa kalau nggak salah bisa hasilin listrik buat satu dunia selama 1 tahun gitu. Tapi kita ya teknologinya belum sampai sana aja. Dan um, kayak solar panels itu belum sampai sana gitu kan. Dan nggak bakal bisa sampai 100% juga efisiensinya. Tapi ya kalau kita bisa sebagus-bagusin dan orang-orang bisa kayak pakai dan pemerintah bisa pakai lebih banyak lagi, ya mestinya kita bisa dapat energi yang nggak menghasilkan CO2 sebanyak kayak coal gitu kan. Atau kayak fossil fuel, bensin-bensin. Mobil juga contohnya satu lagi. Kayak transportation dari bus, mobil, um, apa namanya, kereta. Itu juga bisa jadi listrik kan. Jadi listrik, jadi lebih kurang lah CO2-nya. Karena kan kalau mobil pakai bensin, banyak kan dari banyak asapnya. yang bisa pemerintah lakuin tuh kayak ada yang charging portnya itu. Jadi ya bisa dipasang charging port jadi kayak orang kalau pakai mobil listrik itu lebih gampang ngecasnya gitu loh. Kayak di US. Itu kan udah lumayan Hmm, gampang kan kalau Tesla ada di mana-mana kan charging portnya. Kalau di Indo kayaknya belum. ya. Bukan Iya kayaknya benar. sih, tapi Itu emang belum. ya tapi itu belum uh, itu lebih contohnya kayaknya jangan pakai US. US tuh mungkin kelihatannya bagus tapi sebenarnya gagal gitu. Di US masalahnya tuh sekarang kalau charging stations itu emang banyak, tapi chargingnya tuh beda-beda gitu loh. Kayak HP misalnya sekarang uh, hampir ada USB-C, ada micro USB, ada Lightning kalau kayak Apple. Nah, mobil listrik tuh juga ada kalau nggak salah ada 4 atau 5 dan jadinya orang harus cari yang benar gitu kan. Nah, yang benar tuh mestinya kalau nggak salah di Norwegia, kenapa dia bisa kayak lebih dari 50% itu mobil listrik gara-gara pemerintahnya tuh harusin kalau charging station tuh ada satu tipe gitu. Gue nggak tahu deh nama tipenya apa, tapi harus ada adapternya paling nggak. Kayak misalnya dari tipe yang satu, ada adapternya ke yang harus ini loh. Jadi semua mobil tuh bisa cas dimanapun karena ada satu adapter ini yang diharusin. Kenapa nggak dibuat sama aja ya? Ya gue nggak ngerti Kenapa deh harus itu dibuat kenapa, tapi beda-beda gitu? ya itu sama aja kayak pertanyaan kenapa charging HP harus beda-beda gitu kan. Kayak ada USB-C, ada Iya. micro USB, ada Lightning, Apple. Ya itu mah orang buat bikin bisnisnya aja gitu kan. Tapi pemerintah ya harus masuk buat samain semua supaya orang lebih gampang buat cas mobil dan orang lebih mau beli mobil listrik. Terus juga tax dikurangin buat mobil listrik karena kan di Indonesia mobil listrik tuh masih tax mobil pajaknya tuh masuk Biasa. mobil mewah gitu kan. Iya. Orang lain di mana-mana beli mobil listrik mestinya
tax-nya lebih murah gitu daripada mobil biasa karena lebih bagus, lebih sustainable. Oke. Ya, terus misalnya juga kayak pakai renewable energy di rumah, misalnya dipakai solar panel di rumah. Ya, di Indonesia sih udah bisa dijual gitu kan, tapi harganya 65% dari harga listrik per kWh kita beli. Kita jual cuma 65%, nah mestinya bisa dinaikin lah supaya lebih banyak aja insentifnya supaya orang tuh lebih mau pakai solar panel gitu loh. Dan harus di push aja gitu, kayak gimana sih? Ya, jadi kayak ya pokoknya jadi lebih banyak insentifnya kan. Iya. Dan lebih dipamerin gitu loh ke orang-orang supaya orang tuh tahu gitu. Oh iya. Ada campaign. Iya, campaign, Banyak kampanye. Iya, kampanye. Oke. Mungkin ya, Ya, jadi tapi itu juga yang sebenarnya electric car juga apa lagi? kurang cukup gitu kan. Karena itu masih mobilnya sendiri-sendiri, lebih bagus lagi kayak public transportation gitu, kayak bus, kereta itu juga sebenarnya jauh lebih efisien gitu kan, karena sekali satu mobil bawa langsung banyak gitu kan, kayak kereta sama bus sebawa orangnya banyak. Lebih pushnya ke situ, atau enggak misalnya kalau buat jarak dekat orang-orang pakainya sepeda gitu kan, sepeda kan kita yang goes gitu, nggak pakai apa-apa. Itu mungkin sekarang lagi nggak bisa kali ya. Kalau public transportation kan rame-rame, misalnya lagi COVID. Jadi kayaknya nggak kurang sekarang. Oh iya, Nah, tapi itu kan jadi satu COVID kan masalah bakal lagi. selesai, nggak bakal selama-lamanya. Ya iya sih. Tapi juga public transportation mungkin mana itu juga mesti ada kesadaran dari diri sendiri juga kali ya. Iya, Dan kan pasti tapi orang ya ada gengsi-gengsinya juga. mau ya bisa jadi, ya bisa ya itu kan, tapi berarti mobil taxnya dimahalin dibandingkan orang yang naik public transportation gitu kan. Iya, makanya kita harus buat public transportation itu jadi lebih murah gitu dibandingkan pakai mobil pribadi, dan harusnya sangat murah gitu supaya orang mau, dan juga harus reliable, harus available juga gitu. Jadi banyak pilihannya di waktu, kayak misalnya setiap 3 menit ada, sama setiap 5 menit ada, dan juga misalnya kalau dia bilang bisa 10 menit nyampe sini, ya harus tepat waktu gitu, kayak 10 menit nyampe gitu ke tempatnya, ke tujuannya. Jadi orang bisa lebih mau gitu, lebih murah, lebih ada, dan lebih tepat waktu, lebih terpercaya gitu. Supaya Jadi orang Jepang bisa mau gitu ya, pakai tepat waktu. Ya Singapura juga kan. Yeah. Oke, jadi kayaknya udah semua kali ya. Ada apa lagi gak yang mau ditambahin? Terus menurut gue juga ya, kita yang udah tahu, harusnya kita kasih tahu yang lain supaya orang lain tuh yang belum sadar supaya sadar juga tentang hal ini, dan juga lebih lebih sadar tentang ini, dan kayak berperilaku yang juga sustainable gitu kan. Dan juga nanti mereka supaya bisa mereka bikin orang lain sadar lagi, dan bikin orang lain sadar lagi. Jadi lebih banyak orang lebih sadar tentang hal ini gitu loh. Dan juga kita sebagai masyarakat juga harusnya lebih push pemerintah supaya kayak pemerintah tuh lebih pentingin hal-hal kayak gini juga gitu, lebih perhatiin tentang climate change ini, supaya kan, karena juga mereka tuh perannya gede banget kan, kayak mereka bisa buat ketentuan yang bisa gede banget gitu efeknya ke tentang sustainability gini. Oke, jadi ya itu semua tentang climate change dan sustainability. Jadi kita udah ngomongin kayak apa yang kita bisa lakuin apa yang kita bisa ubah dari kehidupan kita sehari-hari supaya kayak lebih sustainable, dan juga kayak kalau kita udah punya kayak kita udah menerapkan aktivitas yang lebih sustainable, ya kita juga bisa mengedukasi orang lain supaya mereka juga tahu dan bisa ikutan kita, terus mereka juga bisa nyebarin supaya kayak banyak orang yang sadar gitu kan. Oke, jadi ya itulah untuk episode kali ini. Kalau kalian suka dengan topik-topik yang kita bicarakan di episode ini dan di channel ini, kalian bisa like, comment, subscribe, terus juga follow IG kita di @dermagabros.
dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oke. Bye. See you in the next episode. Bye.